Menurut saudara, kelaparan di negeri yang kita sedang tinggal itu masalah enggak? Tiba-tiba kita tinggal di satu kota, lalu kota itu mengalami kelaparan. Tidak ada hasil panen, semuanya kering. Dengan kata lain terjadi resesi. Terjadi kelaparan. Dan setiap orang normal ketika ada tantangan di depan, maka apa yang kita lakukan, saudara? Ya, kalau kita benar-benar orang yang normal ya, apalagi sebagai kepala keluarga seperti Ishak. Kira-kira kalau tiba-tiba terjadi kelaparan di kota ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebagai orang yang normal, punya logika, punya pikiran, diam saja di kota itu? Tentu tidak kan? Ya, berarti normal ya. Kalau kita diam saja, itu artinya kita hidup tanpa perencanaan. Tuhan tidak memberkati orang yang diam saja. Kita harus ada usaha, harus ada tindakan. Kenapa? Di depan ini ada kelaparan. Saya suka saudara ketika kita membaca Alkitab, kita membayangkan itu terjadi benar-benar dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membayangkan sebagai kepala keluarga, kira-kira bapak-bapak ya ketika terjadi kelaparan, ya pastikan nggak ada kelaparan aja seringkali kita khawatir, kita akan berusaha bagaimana kita mempertahankan hidup ini. Itu normal sebagai manusia karena kita hidup di dunia. Ya, harus ada perencanaan. Anak-anak muda di sini, jangan engkau hidup tanpa perencanaan, tiap hari main handphone, bertobat. Amin. Ya, pikirin masa depanmu. Jangan habiskan waktu sehari 24 jam hanya dengan pegang handphone. Engkau tidak berpikir tentang masa depanmu. Engkau gak pernah berpikir dan berdoa bagaimana Tuhan akan menuntun. Setelah ini saya mau kemana? Anak-anak muda sekarang itu jadi anak-anak muda yang niat juangnya itu kurang, saudara. Tapi saya percaya yang di sini semuanya luar biasa. Jangan menghibur diri. Ya, semoga itu aminnya benar karena kita punya Tuhan. Ya, milikilah perencanaan. Ya, kenapa? Kalau tanpa perencanaan semuanya bubar. Ya, semuanya bingung. Tiba-tiba engkau merasa engkau sudah tua. Ada pepatah berkata kita itu masih bisa berjuang sampai umur 40 tahun katanya sih. Jadi kalau engkau tidak memanfaatkan umur sampai 40 tahun anak muda, setelah itu engkau sudah tidak punya nilai juang lagi ya, dan dengan mudah engkau akan menyerah. Karena di usia setelah 40 tahun itu banyak hal yang terjadi. Kita sudah tidak berani lagi kayak dulu. Makanya orang-orang yang usia 30 ke atas itu mereka masih punya daya juang yang kuat. Tapi mendekati 40 itu sudah ada takutnya, ya namanya juga manusia ya. Makanya berjuang dan punyalah perencanaan selama engkau masih bisa. Lalu Ishak punya perencanaan ketika kelaparan datang, ya dia pergi meninggalkan negerinya kepada Abimelek raja orang Filistin. Tetapi Ishak itu berencana akan pergi ke Mesir. Tentunya dengan sebuah pengharapan di sana dia akan menemukan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena di sini sudah terjadi kelaparan, hasil tanah nggak ada, semuanya kering, tandus, terus mau ngapain? Dia berniat untuk pergi ke Mesir. Dan Alkitab berkata ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tapi Ishak kan sudah melangkah toh. Dan Tuhan bilang ketika dia berusaha, ada sebuah perencanaan untuk ke Mesir. Perkara Tuhan membelokkan rencananya itu, tapi kan dia sudah melangkah meninggalkan negeri yang kelaparan itu. Tuhan bilang jangan ke Mesir, tapi pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan. Tuhan memberkati perencanaan kita. Hidup itu harus punya perencanaan. Ketika kita berencana, Ishak melangkah keluar meninggalkan daerahnya, maka Tuhan menampakkan diri kepada dia.
Dan Tuhan berbicara kepada Ishak. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang masih percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang masih berbicara? Angkat tangan. Enggak angkat tangan, pulang saja. Buat apa kita ikut Yesus kalau kita enggak percaya dia sanggup berbicara? Banyak orang berkata, enak aja dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Terserah, engkau enggak percaya, saya percaya. Dan karena itu saya melihat. Dan karena itu terjadi dalam hidup saya. Berulang kali Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, Allah yang engkau sembah ini, aku adalah Allah Israel, Allah yang hidup. Setiap kali Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel, kepada Musa, dia berulang kali terus menekankan sebuah kalimat, aku adalah Allah yang hidup. Allah yang engkau sembah itu adalah Allah yang hidup. Kalau dia hidup berarti dia bisa berbicara. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Terlalu amat sangat disayangkan kalau sebagai orang Kristen. Ya, apalagi kita melayani Tuhan. Tapi kita gak pernah dengar Tuhan berbicara. Kita gak pernah rasakan tuntunannya. Bahkan kita tidak pernah mengalami mujizatnya. Rugi, kasihan deh lu. Bilang kanan kirimu, kasihan deh lu kalau nggak dengar suara Tuhan. Kalau tidak mengalami Tuhan. Alkitab berkata ketika Ishak melangkah keluar meninggalkan negerinya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Orang bertanya, Bu, bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana bisa mengalami Tuhan? Bagaimana bisa kita mengalami hal-hal supranatural dalam hidup ini? Saudara, tidak semuanya di dalam hidup ini bisa engkau pikirkan dengan logika dan engkau selesaikan dengan pikiranmu. Ada hal-hal supranatural yang Tuhan sediakan. Dan itu bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan, yes, karena Allahmu itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Orang bertanya, Bu, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan? Tentunya Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Engkau gak mungkin bisa mendengar suara Tuhan kalau engkau tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya bergaul karib dengan Tuhan? Baca isi hati Tuhan setiap hari, dengarkan firman Tuhan, katakan. Kalau di zaman ini orang Kristen tidak bertumbuh imannya itu kebangetan. Sekarang ada YouTube, saudara. Anda bisa mendengarkan firman, ketika ada masalah tinggal cari di YouTube. Michael Gunawan, klik khotbah. Debbie Basjir, klik khotbah. Semua ada. Jadi kebangetan kalau hari ini saudara tidak bertumbuh imannya. Segala khotbah ada di YouTube sekarang. Beda dengan zaman saya bertobat tahun 95. Jangankan YouTube, HP belum ada. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Untung kita punya Roh Kudus yang ada di segala zaman. Amin. Saya bertumbuh dengan pembacaan Alkitab di kamar, sembunyi-sembunyi. Setiap ayat yang saya baca, saya catat, saya dapatkan rema. Hari ini saudara punya media di tanganmu, pakai itu media untuk menambahkan imanmu kepada Tuhan. Tapi hati-hati, memang media ini bisa bikin kita semakin kudus, bisa, tapi bisa bikin juga kita semakin rusak. Ya, hati-hati Bapak-bapak. Saya berulang kali ngomong, saya mau cari khotbah di sini, saya ketik kaki Dian, saya search, yang muncul kakinya Dian. Kakinya Dian yang muncul, yang pakai stocking hitam, pakai stocking jaring-jaring. Nanti kaki Dian, kaki Susi, ya, kaki-kaki semua di situ muncul. Sekarang tinggal kita nih, kita mau ketik yang kaki Dian atau kakinya Dian. Amin Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak kira-kira yang diklik apa? Ada ibu-ibu yang jawab kakinya Dian. Itu ibu suaminya mana ya? Kalau saya sedih sih ya jadi suaminya, itu berarti pengalaman pribadi itu. Iya, bisa menambah iman tapi bisa menjerumuskan iman. Sekarang semua itu kan tergantung respon kita, saudara.
Sekali engkau ketik kakinya Dian, besok engkau ditawari kakinya Susi. Pengalaman pribadi ya Pak. Menertawakan dirinya sendiri itu. Kayaknya itu pengalaman, makanya bisa tertawa begitu ya. Ya ini dunia saudara. Tapi sekali engkau putuskan, misalnya iya Bu, saya tuh Bu, sering tuh saya ketik kakinya Dian Bu. Bertobat, amin. Engkau ketik hari ini, besok ditawarin lagi, itu cara kerja setan. Engkau ketik lagi, ditawarin lagi yang makin heboh, makin heboh. Tapi kalau engkau putuskan enggak dalam nama Yesus. Makanya pakai nama Yesus itu, ya jangan cuma di kuburan. Ada yang lebih horor dari kuburan, kakinya Dian. Amin Bapak-bapak. Itu setan tuh akhir zaman. Ya setan di akhir zaman sudah berubah. Tidak lagi yang menyeramkan tapi yang indah-indah. Ya makanya Bapak-bapak itu harus imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Yang tertawa kenceng, yang amin juga kenceng di situ. Berarti ada niat untuk imannya semakin bertumbuh, amin. Itu namanya orang yang baik. Habis itu dikasih saya angpau loh Pak. Ya saudara, iman kita harus bertumbuh supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan jalan-jalannya diberitahukan kepada mereka. Saya nggak pernah takut mendengar prediksi tentang 2023 tahun kegelapan. No, tidak ada ketakutan. Kenapa? Memang dunia akan berubah. Dan kalau memang masa kegelapan itu akan datang, saudara nggak bisa tengking. Bilang amin. Enak aja apa-apa main tengking, nggak bisa. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi bagi orang-orang yang setia mencari Tuhan, selalu ada jalan baru yang bisa Tuhan bukakan bagi setiap kita yang mau setia kepada Dia. Di tahun baru ini, ayo mantapkan hati dan imanmu. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin saudara. Ayo kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dia menyatakan kepadanya, jangan pergi ke Mesir. Pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kita boleh punya perencanaan. Dengan semua kematangan kita boleh punya rencana. Tetapi kalau Tuhan berkata jangan, maka jangan. Ini namanya kita punya kepekaan bersama Tuhan. Bapak-bapak, engkau punya perhitungan bisnis oke. Engkau pintar dalam hal berbisnis, tapi kadang-kadang yang namanya jebakan iblis di depan engkau nggak tahu. Tapi Tuhan akan beritahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya tidak cukup perencanaan, tidak cukup kepandaianmu, tidak cukup kepintaranmu, semua bisa meleset. Tapi tuntunan Tuhan tidak akan pernah salah bagi hidup kita. Katakan, makanya bergaul dengan Tuhan. Banyak baca Alkitab. Hari-hari ini jangan suka nonton drama Korea. Banyak ini ibu-ibu nonton drama Korea pakai acara nangis-nangis. Sampai jiwanya terhanyut. Nonton khotbah gak pernah nangis dia. Ya tiap malam ya. Tolong saudara yang suka nonton drama Korea tiap malam, nonton Mesbah Doa di Debbie Basir TV. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan lupa komen dan share. Ya, mending kita tambah iman kita. Mending kita bangun iman kita. Karena hari-hari ini engkau tidak bisa berpegang pada apapun. Jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kepandaianmu. Berhenti pakai strategi-strategi manusia. Duduk di kaki Tuhan dan minta tuntunannya. Sebagai jemaat kita harus mengandalkan Tuhan. Sebagai gereja pun begitu. Jangan dengan kekuatan kita membangun gereja.
Jangan dengan strategi-strategi kita. Duduk di kaki Tuhan dan minta perkenanan Tuhan turun. Katakan amin. Tidak cukup kepintaran kita saudara. Mau saudara gereja sebesar apapun, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan dan engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam pelayanan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Berjalan sesuai dengan firman. Jangan jadi orang Kristen tapi bikin jalan sendiri. Jadi gereja bikin jalan sendiri. Nggak mau nurut sama Alkitab. Sebesar apapun gereja bisa hancur saudara. Sebesar apapun bisnismu bisa hancur kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan. Sebesar apapun pelayanan kita bisa tutup kalau Tuhan tidak lagi berkenan. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Ingat peristiwa kapal Titanic. Yang pembuatnya bilang apa? Kapal ini sudah dirancang sedemikian rupa. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang bisa menenggelamkan kapal ini. Termasuk Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Baru peluncuran perdana saudara. Baru peluncuran perdana. Itu Tuhan tuh. Sangat kita lihat di situ bagaimana Tuhan menentang orang yang sombong. Baru peluncuran perdana, kapal itu menabrak, menyenggol gunung es. Dan terbelahlah lambung kapalnya dari ujung ke ujung. Saat itu juga kapal yang termewah di dunia itu punteng. Jangan pernah menantang Tuhan. Seringkali kita berkata, saya nggak tantang Tuhan bu. Tapi dengan sikap hidup kita yang tidak mau nuruti firman Tuhan, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Kalau Tuhan berkata, lepaskan pengampunan terhadap musuhmu. Lalu engkau berkata, oh, saya nggak bisa lepaskan pengampunan. Enak aja dia berbuat kepada saya seperti ini. Terus saya mau lepaskan pengampunan. Itu artinya engkau menantang Tuhan. Jangan pernah tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hari ini bertobat, tinggalkan selingkuhanmu. Jangan pernah berkata enak sih menikmati dosa. Buktinya saya berdosa pun tetap usaha saya diberkati. Hati-hati saudara. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tahun ini adalah masa-masa penentuan. Sudah cukup 2 tahun kita mengalami masa pandemi yang begitu hebat. Kalau dengan semua yang terjadi kita masih hidup hari ini. Itu anugerah Tuhan dan artinya rencana Tuhan atas hidup kita itu belum selesai. Katakan amin. Mari kita sungguh-sungguh mencari kehendaknya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu Ishak mendengar suara Tuhan. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dia Tuhan yang masih mau menuntun saudara dan saya. Mau seperti apapun prediksi dunia. Mau seperti apapun gelapnya tahun ini. Asal aku bersama Tuhan itu cukup bagiku. Aku tidak perlu takut. Aku tidak perlu gentar karena Tuhan adalah penjamin, Dia yang membimbing hidupku. Tahun ini adalah tahun mari kita berjalan bersama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, diam di negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak gak ngomong ini, Tuhan aku udah bikin perencanaan. Semuanya sudah matang. Aku udah siapin uang 5M Tuhan, aku akan buka perkebunan di sana. No, Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan itu pasti orang yang dengar-dengaran. Sangat menakutkan kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Sedikit saja kita berdosa di hati, Tuhan itu akan menegur loh. Kalau kita itu punya relasi yang intim. Saya punya sedikit saja rasa kepada seseorang. Waduh jangan-jangan orang ini begini ya. Roh Kudus tegur loh. Jaga hatimu loh. Jangan menghakimi. Karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya bilang ampuni saya Tuhan, ampuni. Iya ampuni saya Tuhan. Kalau kita bergaul bersama dengan Tuhan, Dia akan berbicara. Sedikit saja kita punya sesuatu yang tidak berkenan. Roh Kudus itu akan mengingatkan. Saudara jengkel sama orang sedikit aja Roh Kudus akan ingatkan.
Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Jangan bilang enak aja, itu saya mau tuntut dia itu. Betapa sombongnya kita saudara. Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ishak dia nggak ngotot dengan perencanaan yang dia buat. Dia nggak bilang aku sudah bikin semuanya oke. Istriku juga sudah setuju, saya sudah siapin modal. Enggak, ketika Tuhan bilang diam. Dan engkau harus pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Tapi bedanya Tuhan sama manusia itu memang beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia Tuhan maha tahu, makanya kita jangan sok tahu. Ada begitu banyak kegagalan di dalam hidup kita itu yang terjadi akibat kita sok tahu. Coba kita melangkah bersama Tuhan. Apapun duduk di kaki Tuhan, sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Ishak adalah orang yang bikin rencana. Tapi bedanya dia menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaannya. Tahun ini libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Suami istri bersehati sepakat dulu. Karena Alkitab berkata apabila di dunia ini ada dua orang yang sehati sepakat, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ. Dan saudara tahu siapa dua orang itu? Adalah suami istri. Kalau tiap hari engkau ribut dalam rumah tanggamu, tidak mungkin tahun ini akan menjadi tahun berkat bagimu. Siapa yang bisa menentukan berkat atas hidup kita? Adalah kita ketika kita berespon dengan benar terhadap firman Tuhan. Jangan banyak berantem. Yang datang suami istri coba lihat-lihatan. Lihat istrinya, lihat suaminya bilang, "Say, jangan banyak berantem ya, tahun ini kita hidup akur ya." Cepat, jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Malah lihat istrinya orang loh. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Jangan lihat suami orang. Ya istrinya di sini malah lihatnya ke sana. Ini udah kelihatan yang mau diberkati dan yang tidak ini tahun ini. Ya, kalau kita hidup rukun bersama. Ya, Alkitab itu dulu berkata, apabila ada dua orang yang bersepakat dalam dunia ini, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ. Sehati sepakat. Ya, kita perlu suami istri bersehati sepakat. Ketika kita sudah sehati sepakat, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan itu. Tuhan, saya dan istriku sudah membuat perencanaan seperti ini. Tapi Tuhan, dengan kekuatan logika kami tidak punya apa-apa. Karena itu kami undang Tuhan turun atas setiap rencana kami di tahun ini. Dan Engkaulah yang sanggup memberkati segalanya. Katakan bersama. Amin. Maka kita akan melihat berkat Tuhan. Jangan ribut-ribut suami istri. Sudahlah capek berantem terus. Amin. Orang itu enak hidup damai bersama. Masalah kecil ditiadakan. Masalah besar dikecilkan. Jangan tidak ada masalah cari-cari. Masih kurangkah masalahmu? Sukanya cari masalah. Ya ayo kita mulai komit dalam rumah tangga. Tanda orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu ada damai sejahtera di hatinya. Ya, ketika hidup rumah tangga kita penuh damai sejahtera, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Ya, tapi saudara, kalau engkau tidak berubah, ribut terus kerjaannya, berantem terus, maka berkat Tuhan akan jauh dari hidupmu. Ya, tuh malaikat baru mau antar mobil nih, sampai di atas rumahnya berantem. Malaikat bilang, "Tuhan, saya sudah mau jawab doanya, mau antar mobil lagi berantem." Tuhan bilang, "Antar ke rumah Bu Dewi." Ya, diantar ke rumah saya saudara. Lagian saudara berantem terus. Ya ayo, kita semua punya hak istimewa dari Tuhan. Jangan berkata, ya karena Bu Dewi kan hamba Tuhan makanya sering lihat mujizat. No, Tuhan menyediakan janjinya itu bagi saudara dan saya. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh percaya. Tapi kenapa seringkali kita gak bisa lihat mujizat? Ya karena hidupmu sendiri. Tuhan bilang, bukan telingaku kurang tajam dengarkan doamu. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau.
Tetapi dosamu, pelanggaranmu, itulah yang menghalangi, menghambat semua berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Hari ini mari kita bersih-bersih diri saudara. Makin kesini tuh makin bijaksana jadi orang, amin. Jangan makin ribut, makin cari masalah. Sudahlah, Tuhan sudah mau datang. Ayo, jangan hidup dalam kepahitan. Suami istri ini bereskan hidup. Nggak usah dosa-dosa masa lalu lagi diungkit-ungkit terus dalam rumah tangga. Ya ada loh saudara, kemarin orang konseling sama saya, Bu suami saya itu loh. Dia itu kalau kita lagi duduk sama-sama dia tanya, dulu mantanmu berapa? Saya jawab ya 6. Terus apa aja yang dilakukan oleh 6 mantanmu sama kamu? Saya heran Bu dengan suami saya ini. Setiap kali nanti kalau saya nggak jawab dia paksa saya. Pasti kamu sudah lakukan macam-macam. Aduh capca ya, saya bilang bawa sini suamimu saya baptis ulang, saya rendam. 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Daripada cari keributan saja tiap hari. Yang diungkit yang masa lalu, Tuhan saja sudah lupa itu. Bahkan malaikat juga udah gak peduli berapa mantanmu, hello. Gak usah ingat-ingat mantan. Sukanya ungkit-ungkit, lalu gak ada masalah cari-cari masalah. Bagaimana Tuhan mau memberkati urusannya yang dulu-dulu. Kamu ingat gak dulu? Saya bilang gak ingat, itu waktu itu kucing belum berbulu. Ngapain diingat yang dulu-dulu? Ya saya bilang ibu ajak aja suamimu konseling sama saya sini. Nggak mau ketemu pendeta ya suruh ketemu dukun. Lah terus mau apa coba? Capek nggak jadi istri juga kayak begitu tiap hari dicemburui. Cemburu Bu, saya punya Instagram. Disuruh tutup, nanti mantu kamu berteman kan sama mantanmu. Dia cari tahu nama mantannya siapa. Mantanmu namanya siapa? Coba saya cek di IG-mu, berteman gak sama kamu di IG? Dicek ada bener mantannya. Tuh kan kamu berteman sama mantanmu di IG, istrinya bilang ya namanya orang minta pertemanan ya biasa. Tutup saja IG-mu, kamu ndak usah lagi pakai IG, pakai Facebook, tutup semua. Jadi istrinya bilang sama saya pakai nama lain sekarang Bu. Istrinya tidak kurang hikmat saudara. Akhirnya kan jadi bohong. Kenapa? Gara-gara tidak ada masalah jadi masalah. Kenapa sih orang cari ribut hidupnya, cari masalah hidupnya? Iya, saya sih bersyukur suami saya tanya berapa mantanmu? Saya bilang sudah mati semua mantan saya. Ya, iya benar saudara. Ya, jadi saya sudah tidak ada ribut-ribut lagi orang mantan saya sudah mati semua. Kalau mau cari tahu di kuburan sana. Jangan cari-cari masalah. Yang tidak ada masalah, ndak usah saudara. Kalau perlu iblis bisik-bisikin, tolak dalam nama Yesus. Jadi istrinya bilang sama saya, susah ya Bu. Saya ini dengar khotbah ibu, saya ini pengen berlari mengejar kekudusan. Tapi kalau saya punya suami kayak begini bagaimana Bu? Saya bilang itu nasibmu Bu. Kamu juga jangan konseling sama saya, itu kan dulu pilihanmu toh. Terus apa yang harus saya lakukan? Doakan. Berbuat baik sama suamimu. Ibu lebih cinta lagi. Makin saya berbuat baik, dia makin curiga Bu. Saya bikinin kopi, saya bikinin apa. Kok sekarang baik sama saya? Jangan-jangan. Capek juga sih ya. Saya bilang aduh jangan tambah-tambah lagi beban saya deh dengan urusan suamimu. Ya sudah itu nasib-nasibmu. Makanya yang muda-muda mau cari jodoh buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, pret. Kau kalau sudah nikah sudah tidak ada cinta. Cinta itu 5 tahun pertama saja. Setelah itu cinta akan pudar. Disitulah komitmen akan diuji. Ganti cinta itu naik level menjadi kasih. Cinta itu cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah tidak ada, maka pudar cinta. Tapi kasih itu adalah memberi tanpa berharap. Ketika kita punya prinsip saya hanya memberi ya sudahlah. Saya mau dikasihi mau tidak. Kemarin ada ibu yang cerita sama saya, Bu. Saya ini menikah saya ini dari luar pulau. Saya nikah dengan suami saya itu orang Jawa. Ketika kami menikah saya lihat suami saya ini kaku banget. Itu orang tuanya ya Bu nggak pernah rangkulan, nggak pernah pegang tangan kalau jalan.
Jadi saya stres pertama kali menikah dengan suami saya pikir saya ini dicintai atau tidak ya. Kenapa dia nggak pernah pegang tangan saya di mall? Dia nggak pernah rangkul saya. Lah ini loh saudara, wanita dan laki-laki itu tidak pernah menemukan, memang kita ini tidak cocok ya. Makanya banyak yang orang yang sudah stres menikah dengan lawan jenis, dia cari yang sejenis. Tapi Alkitab berkata kita ini harus menikah dengan lawan jenis kan. Saya bilang ibu, laki-laki dan perempuan tuh beda. Saya juga sama kayak ibu waktu menikah pertama. Saya tuh lihat mami papi saya kalau jalan gandeng tangan. Bus aja gandengan loh, masa kita gak gandengan? Kalah sama bus gandengan. Mami papi saya kalau jalan tuh mami saya dirangkul sama papi saya. Nah waktu saya menikah dengan suami saya juga orang Solo. Emak bapaknya mana ada rangkulan di mall. Mana ada pegangan tangan, bagi mereka itu tabu. Wanita itu pakai perasaan. Dia pikir kalau dirangkul suaminya itu tanda cinta. Lah suami itu pakai logika. Makanya kita gak pernah ketemu. Kalau berantem malam-malam istri nangis di tempat tidur, berharap suaminya rangkul dari belakang. Dia nangis sambil gini, rangkul dong, rangkul dong. Suaminya ngeliatin dia, cengeng banget sih. Udah malam juga gak tidur-tidur, gua tidur aja ngantuk. Suaminya ngorok, dia nangis. Nyambung gak? Sakit hati gak? Kita berharap rangkul dong. Balik belakang kan, tiba-tiba dengar. Capsai deh. Makanya berhentilah, iba diri, pakai perasaan. Ya, saya tuh dulu begitu, saya bilang sama suami saya berharap dia itu di mall gandeng tangan saya. Ya, dia cuma gandeng kalau saya mau belok ke LV. Langsung ditarik tangan saya, ayo saya kita. Nah, itu baru cintanya terlihat. Ya, langsung dia tarik tangan saya. Tapi berhentilah saudara, ayo kita mulai jadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, tidak ada masalah, gak usah cari masalah. Kita hidup sepakat sehati bersama. Lalu Alkitab berkata, saya sampai jam berapa ya? 15 menit lagi, ini baru pembukaan loh. Masih panjang ayatnya, bagaimana ini? Sampai jam 2. Habis ini saya gak diundang lagi sama Pak Samuel. Saudara, lalu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing kata Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan bilang diam di negeri ini sebagai orang asing. Coba kalau Ishak sudah punya perencanaan, ya ampun tinggal di sini sebagai orang asing, gak ada yang aku kenal, gak ada sapa-sapa. Bagaimana aku bisa berelasi? Hei, kalau Tuhan yang suruh diam. Saya ingat saya pertama kali pindah ke Jakarta, dapat suara Tuhan, baru beli rumah baru di Solo. Tuhan berkata, pergilah engkau ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya berdoa, saya berpuasa, kemana Tuhan, kemana? Saya berdoa sendiri, saya gak ngomong suami saya. Saya doa puasa, saya datang ke satu tempat. Bercucuran air mata, Tuhan saya baru beli rumah loh di Solo. Kenapa Tuhan suruh pergi lagi Tuhan? Kok aku ini ikut engkau tidak ada ketenangan Tuhan. Baru dari sini suruh pergi ke sini. Itulah iman, mengikut Tuhan tuh pakai iman. Saya diam, saya berdoa, saya puasa, saya gak pernah cerita ke suami. Tapi saya bilang Tuhan, kalau ini rencanamu, engkau bicara juga kepada suamiku. Tiba-tiba lagi duduk-duduk malam suami saya bilang ini, Say, kamu rasa gak kayaknya Tuhan tuh mau bawa kita pindah ya dari Solo. Wih, seperti halilintar menyambar. Saya langsung, ya ini confirm dari Tuhan. Saya tanya sama dia, menurutmu Tuhan mau bawa kita kemana? Dia jawab, kayaknya ke Batam. Kenapa kamu bisa bilang Batam? Karena aku dulu sekolah Alkitab, sebenarnya waktu lulus mau ditempatkan di Batam kata dia. Saya bilang tidak usah mematok Tuhan, kita berdoa kemana akan Tuhan bawa kita. Lalu kami mulai bergumul, jangan mutuskan apa-apa. Waktu Tuhan bicara, tangkap, berdoa, renungkan.
Saya cuma berdoa berkata, oke Tuhan, kami mau mengikuti rencanamu. Sekalipun kami sudah punya rumah. Jujur waktu Tuhan bilang itu ke saya langsung tolak loh. Tuhan no. Kenapa? Saya tidak punya uang 5 miliar di rekening. Anak saya sudah sekolah 3. Bagaimana saya bisa bawa mereka pindah ke kota lain? Saldo saya aja minta maaf. Tiap hari, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Terus bagaimana saya harus membawa anak saya pindah? Makanya orang dunia kan sekarang berkata gini, bagi perempuan-perempuan engkau harus bijaksana. Kalau ada cowok dekati engkau, bilang sama dia, kamu harus sering-sering baca itu gerbang tol. Apa itu? Pastikan saldo Anda cukup. Ya, tapi kalau kita mau memulai bersama Tuhan, enggak bisa begitu. Saya nikah dengan suami saya nggak punya uang. Karena kami sering lihat pom bensin. Setiap kali isi bensin, mulai dari 0 ya mas. Kita selalu mulai dari 0. Bukan pastikan saldo Anda cukup. Itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah penyertaan Tuhan, katakan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak punya uang cukup untuk bawa anak-anak saya pindah. Tapi kalau Tuhan suruh ya terserah Tuhan. Akhirnya suami saya bilang begitu. Oke, kita pasrah ya sama Tuhan. Kami berdoa dan akhirnya kami dapat satu kata, Jakarta. Tuhan akan bawa kami ke Jakarta. Kami berdoa, Tuhan gini-gini, tanda demi tanda Tuhan genapi. Akhirnya kami pasrah dan semua terjadi saudara. Di Jakarta Tuhan bilang, berdiamlah di sini sebagai orang asing. Saya punya beberapa link di Jakarta teman-teman pelayanan di gereja. Saya WA, saya SMS. Saya ada di Jakarta, kalau ada link pelayanan tolong dong kenalin kami. Semua enggak ada yang balas. Telepon yang Anda tuju sedang melarikan diri. Kalau kita susah, semua orang tuh sembunyi. Giliran saya begini ketemu, Bu, ingat aku enggak Bu? Siapa ya? Yang dulu itu loh, waktu ibu masih susah, pret. Biasa begitu. Jadi jangan berharap pada manusia. Taruh imanmu kepada Tuhan. Semua link di Jakarta Tuhan tutup. Saya tahu itu Tuhan yang tutup. Nggak ada yang menjawab, nggak ada yang buka link bagi kami. Supaya apa? Disitulah kami menaruh iman harapan hanya benar-benar kepada Tuhan. Menjadi orang asing di situ gampang nggak? Nggak gampang. Orang asing artinya tidak ada kenalan, nggak ada teman. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang sukses di satu tempat yang nggak ada link? Hello. Tapi bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena waktunya sudah hampir habis. Kita singkat saja. Singkat cerita, Ishak itu disuruh Tuhan menabur. Di tempat yang kering, kelaparan terjadi, Tuhan bilang menaburlah. Dia gak peduli dengan keadaan, dia gak peduli dengan postur tanah yang lagi kering. Masa kelaparan terjadi di seluruh negeri. Tapi dia peduli dengan apa yang Tuhan suruh. Menabur. Dengar baik-baik. Kalau saudara mau diberkati tahun ini, banyak-banyaklah tolong yang kencang suaranya. Banyak-banyak biasa aja keles. Gak usah emosi gitu, menabur. Saya tahu ini kalau sudah ngomong soal menabur, menabur lagi. Sukanya ngomong menabur, pendeta itu. Alkitab yang ngomong. Barang siapa yang memberi, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Di tempat yang kering, tanahnya lagi tandus, pecah-pecah, Tuhan suruh tabur benih. Masuk akal nggak? Ikut Tuhan itu nggak masuk akal. Saya bersaksi, saya bersyukur kenapa Tuhan percayakan hari ini keuangan yang begitu luar biasa bagi kami saudara. Waktu nggak punya uang, saya tuh sering tinggal punya uang itu, lihat hamba Tuhan, Tuhan bilang tabur sama dia. Berapa Tuhan? Sekian. Saya tengking dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Karena di rekening saya pas-pasan itu, masa saya suruh tabur sama dia segitu. Tuhan bilang tabur. Saya uji lagi dalam nama Yesus. Tapi saya taat. Roh Kudus itu terus di hati ini loh. Makanya Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Saya praktekkan saudara.
Saya tabur saat itu. Lalu saya ngelus dada. Puas Tuhan. Saya nggak berani cerita ke suami saya. Karena laki-laki itu cenderung pakai logika kan. Dia pasti akan ngomong, kamu itu loh udah tahu uang pas-pasan. Nabur lagi. Bapak-bapak, survei membuktikan ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tetapi bapak-bapak itu overload, otaknya diisi dengan semua pikiran. Anaknya masih mau kuliah 5 tahun, dia udah mikir dari sekarang. Padahal Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk, jangan kau pikir yang 5 tahun ke depan. Otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Tetapi banyak yang overload karena laki-laki itu selalu pakai logika. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Perempuan itu ukuran otaknya gede, memorinya juga gede. Tapi karena jarang dipakai, makanya agak-agak longgar saudara. Karena wanita itu pakai perasaan, dia ada masalah, dia nangis, selesai sudah. Nggak perlu pikir. Itu wanita, dia nggak usah mikir. Dia curhat aja sama temennya ya, Cin, gue lagi ada masalah nih. Temennya jadi sudah males sih baca-baca WA-nya dia terus ya, curhat terus. Dia pikir cuma dia yang ada masalah. Dia ketik panjang gitu ya, temennya nggak baca, cuma dibalas, sabar say. Dia sudah plong saudara, sudah plong dia, karena dia sudah curhat. Beda laki-laki itu kan nggak boleh curhat toh. Ada di sini yang suka curhat laki-laki? Berarti engkau setengah. Nih ya. Saudara, ayo kita ya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Karena tidak ada yang bisa kita andalkan. Dan Alkitab berkata kepada Ishak menabur. Dan dia taat. Dan Alkitab mencatat saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat 12. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga loh, nggak tunggu tahun depan. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat. Kenapa dia menjadi kaya saudara? Alkitab nggak bilang begini, maka menaburlah Ishak, tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia pintar, sebab perencanaannya itu mateng, sebab modalnya gede. No, Alkitab bilang sebab ia Mari jadi orang yang diberkati Tuhan. Engkau nggak perlu modal gede, jangan bilang saya nggak punya modal. Tuhan itu bisa membuka jalan dengan cara yang ajaib. Saya ketemu seseorang saudara. Dia cerita sama saya tanya, ibu tinggal di mana? Tinggal di Ambon. Ibu usahanya apa? Puji Tuhan bu, saya sih punya pom bensin. Ibu-ibu muda loh saudara. Ya, mungkin saudara yang sering dengar khotbah saya sudah ada nih ya. Saya ngomong sama yang belum dengar aja, Bapak tutup kuping aja kalau udah dengar. Ya, nggak apa-apa, ini jadi berkat ya. Jadi berkat saudara. Saya mendengar dia itu luar biasa. Saya nih bu, awalnya kenapa saya pengen buka pom bensin? Bukan karena saya punya modal. Saya nggak punya modal bu. Saya itu ngisi di Ambon, saya tinggal di kepulauan. Ngisi bensin antri panjang kayak ular. Harganya itu berlipat-lipat kali ganda. Terus saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, seandainya saya bisa buka pom bensin di sini ya, rakyat di sini nggak perlulah bayar sampai berlipat kali ganda dan nggak usah antri. Masa ini kampung segini pom bensinnya 1 tok, berebut sama orang yang bawa jergen. Saya pengen Tuhan buka pom bensin. Lalu dia cerita sama ibu pendetanya. Ibu pendetanya bilang, aku kenal kepala Pertamina. Ayo saya kenalkan kamu sama kepala Pertamina. Lalu benar bu, iya benar, yuk. Mereka pergi ke kantor Pertamina. Sampai di depan security ditanya, mau ketemu siapa? Mau ketemu kepala Pertamina. Sudah ada janji? Tidak ada janji. Siapa kepala Pertaminanya? Mereka sebut nama. Security-nya ngomong, oh itu bapak sudah lama pindah. Tidak di sini lagi. Menurut saudara harapannya mati enggak?
Nggak kenal kan sama kepala Pertaminanya. Nggak ada link kan, linknya tutup. Tapi dia bilang, tapi nggak apa-apa walaupun bukan Bapak itu lagi, saya boleh nggak saya ketemu. Ya tunggu ya Bu, nanti saya tanya dulu kalau di beliau mau ketemu. Jalan Tuhan itu selalu ada bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu oh boleh Bu, Bapaknya mau ketemu, ya sudah masuk saudara. Sampai di dalam, Bapaknya tanya ada perlu apa? Pak saya bisa nggak buka pom bensin? Di mana? Di daerah ini loh, saya tinggal daerah ini. Itu tuh masa pom bensin satu tok. Oh sorry Bu, di situ sudah ada rencana akan buka lagi satu. Tapi sudah ada orang yang menang tendernya. Oh berarti nggak bisa ya Pak? Nggak bisa Bu, ya sudah saya pamit ya Pak cerita-cerita. Kenapa Ibu pengen buka pom bensin? Mau cari untung jadi orang kaya? Oh enggak Pak, saya tuh punya kerinduan supaya daerah ini itu bensin nggak mahal banget dan orang nggak usah antri kayak begini. Kalah sama yang bawa jergen yang lain sebagainya. Bagus ya niatnya Ibu, iya ya, tapi nggak bisa di daerah situ sudah ada beberapa yang akan buka. Oh ya udah saya pamit ya Pak. Waktu keluar di pintu keluar ada peta pulaunya mereka. Terus Bapak itu bilang gini, Bu kalau di daerah sini Ibu punya tempat, ini tuh masih belum ada, Ibu mau nggak? Dia bilang daerah apa itu Pak? Daerah ini. Oh suami saya punya tanah di situ. Oh puji Tuhan kalau memang bisa kapan kita akan survei ke sana? Serius Pak, serius, ya udah ya minta nomor telepon. Gitu aja, dia pulang, apa yang perlu saya siapkan Pak untuk Bapak survei? Ada uangkah yang harus saya bayar? Enggak usah Bu, semua sudah ada dananya, nanti anak buah saya pergi survei. Anak buahnya datang survei, oke ini strategis untuk buka pom bensin. Oke Bu, kita setujui Ibu buka pom bensin situ, siapin modalnya sekian-sekian. Pak saya harus bayarkah gini-gini? Enggak usah, pokoknya Ibu siapin yang untuk memang benar-benar untuk buka aja. Dia kelabakan gak punya uang. Lalu coba untuk utang di bank. Dengan jaminan tanah itu ditanya bang mau buka apa Bu? Pom bensin. Disurvei semua ACC buka saudara. Akhirnya berdirilah pom bensin di situ. Sukses. Lah dia itu akhirnya dari pihak Pertamina bilang, Bu Ibu mau nggak buka satu dekat daerah dermaga Bu? Karena itu banyak kapal-kapal yang datang. Terus ibunya ngomong, oh iya memang saya juga rencana mau buka ekspedisi pengiriman laut. Dan saya akan buka dermaga di situ. Ya udah Ibu buka aja sekalian pom bensin di situ. Dia buka lagi satu saudara. Masih muda loh. Dia cerita sama saya, Bu Tuhan ya. Kalau berkenan, bukan karena link, bukan karena modal. Nggak ada modal, nggak ada link. Tetapi orang ini diberkati Tuhan. Saudara percaya Tuhan sanggup melakukan itu? Jangan pernah kecilkan Tuhan yang hidup di hidupmu. Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup, yang dapat melakukan segala perkara. Saya undang imam musik bisa maju ke depan. Kita percaya. Saudara dia Tuhan yang sanggup mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia Tuhan yang sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Seringkali Tuhan harus membawa kita bergeser dari tujuan kita. Kelihatannya seperti Tuhan gak jawab doa kita. Tapi percayalah rencananya itu lebih indah dari rencana kita. Kita naikkan pujian ini ya. Yesus mendengar lebih dari yang kami harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kami doakan. Bangkit berdiri bersama. Katakan, lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Kami tidak ragu untuk menjalani tahun ini Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kami. Ampuni kami kalau selama ini kami andalkan logika kami, kepandaian kami. Hari ini kami taruh semua itu di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hidup kami, memberkati anak cucu kami, memberkati semua yang kami lakukan dengan tangan kami. Dibuatnya berhasil karena hidup kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami, melepaskan berkat bagi Indonesia, melepaskan berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya penyertaan perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingmu. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Ini waktunya, ini waktu pemulihan itu. Tahun kebaikan Tuhan akan engkau alami di hari-hari yang ke depan. Karena itu turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin.